Free socks. Selamat datang di podcast So Kritis. Siapkan otak Anda, siapkan telinga Anda, karena podcast ini isinya serius. Selamat mendengarkan. Kali ini bersama Sugiarto menyiarkan bersama Ngadiono menyiarkan podcast So Kritis episode Ketiga. Loh? Yoi, salah. keempat. Masih ke bawah itu loh, suasana feminisme. Oh iya ya. Semangatnya masih berada di Iya. Ngomong-ngomong feminisme ini topik yang mau dibahas sangat berlawanan. Bertolak belakang, ya? Iya, awal diri Loh, kan kok bisa? Saya kira kan bahas bal-balan. Bisa dan nyambung ya. Nyambung. Dan nyambung. Episode keempat ini kita akan membahas seputar sepak bola di Lumajang bersama Mas Gatan. Tapi ini bingung juga ya. Kenapa kok namanya Semeru FC? Kok bukan Ranukumbolo FC? Iya, Kan, kan banyak. kenapa itu? Iya. Apalagi apa Semeru FC sekarang lagi erupsi kan nggak tahu. Ya nggak tahu. Kita langsung Tanya juru kuncinya. juru kuncinya saja ya. Juru kunci Semeru FC. Halo. Suaranya berat coba deh nih. Nah, ini kita langsung Perkenalan sih, sob. perkenalkan dulu ya Mas Gatan. Perkenalan dulu sendiri Mas Gatan. Oh ya. Terima kasih teman-teman semua sudah undang di podcast kali ini. Nama saya Gatan Torik. Mungkin kalian semua sudah tahu sih kalau sepak bola di Lumajang ada Semeru FC. Ya memang sepak bola di Lumajang kali ini sudah tidak ada ya teman-teman. Ya, Tapi aku yakin spirit dari teman-teman semua masih ada lah untuk membahas terkait sepak bola. Oke Mas Gatan, ini langsung kita masuk ke topiknya aja ya. Poin pertama ini banyak yang nggak tahu sih, terutama orang yang awam-awam seperti saya ya. Apa sih bedanya PSIL sama Semeru itu loh? Dan Turangga. Turangga juga. Enggak masuk. Cuma itu toh ya. Ya, Semeru sama PSIL gitu loh Mas. Kalau ngomong terkait sepak bola di Lumajang, Ya. memang ada dua ya, Hmm. PSIL dan Semeru. FC. Kalau dari awal memang ada sepak bola PSIL sendiri yang dimana pendanaannya semuanya dari APBD daerah Lumajang. Oh, itu yang PSIL ya. PSIL. Oh. Sedangkan Semeru FC ini klub baru dari 2017 yang merger dengan Gorontalo, Wow. yang langsung bisa dikatakan bermain di liga profesional. Oh, seperti itu ya. Ya, dua klub yang berbeda. Berarti Semeru FC ini apa ya? Bahasa awamnya ini swasta gitu Mas ya? Ya, Swasta ya, Iya, swasta. PSIL negeri berarti. PSIL negeri gitu kan ya. Tapi ini enggak memungkiri juga Mas Gatan bahwasanya dengan munculnya Semeru FC ini euforia dan animo masyarakat Lumajang ini sangat besar tuh ya. Iya, waktu sampai banyak itu supporter-supporternya yang Semeru FC, yang fans sama Semeru FC ya waktu itu ya. Benar. Ngomongin Semeru FC ini Mas ya, sejarah singkat Semeru FC itu gimana Mas? Kalau bisa diceritakan mungkin. Mungkin kita cerita Ya. kilas balik ya terkait Ya. Semeru FC dari 2017 sampai 2020. 2020. Semeru FC sendiri adalah klub yang awalnya dari Gorontalo Ya. di Kepulauan Sulawesi daerah utara sana. Klub ini lagi ada problem terkait keuangannya pada tahun 2017. Nah, pada saat itu Liga Indonesia lagi sedang keos-keosnya tuh. Tahun 2017 2017 itu ya. 2016 2017 antara itulah. Nah, ini ada sebuah kesempatan yang bisa diambil oleh manajemen Lumajang ya. Ya. Mereka melihat sebuah peluang kita bisa berlaga di Liga 2 secara cepat dengan cara mengakuisisi Persiko Gorontalo yang sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu. Nah, akhirnya 2017 langsung dieksekusi, kita merger dengan Gorontalo
dengan saham bisa dikatakan 50% ya, Gorontalo dan Semeru FC. Makanya di jersey dan nama Semeru FC masih ada Persigo Semeru FC. Semeru FC. Persigo Semeru FC. Oh iya benar. Di tahun pertama 2017 bisa dikatakan Semeru FC menggebrak ya untuk Liga 2 tahun itu. Kita bisa peringkat 1 di grup sampai di 16 besar, walaupun kita terhenti, kita bisa menahan imbang Persebaya. Itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan dari sebelumnya ya, karena sebelumnya Lumajang belum pernah gitu Mas ya. Belum pernah yang berlaga di secara profesional seperti ini. Secara profesional seperti itu. Sampai disiarkan di televisi Mas. Ya, sudah berapa kali ya kita disiarkan di televisi ya. Yang mana waktu disiarkan di televisi kita mendapatkan hasil yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini gunung dilawan. Lah, gila. Gunung Sopo. Aduh, lanjut Cok, gimana? Langsung ini di tahun 2018 ini Mas ya. Kalau ngomongin perjalanannya Semeru FC. Tahun 2018 ini kan tahun-tahun politik Mas ya. Kalau bisa kita ngomong karena barengan sama pilkada kan ya. Iya, tahun 2018 itu 2018. sungguh sayang sekali ya, tahun itu benar-benar tahun yang sangat berat ya buat kita semua. Entah itu dari manajemen atau dari pemilik untuk Semeru FC sendiri. Karena pada 2018 dibarenkan dengan tahun politiknya Lumajang. Nah, jadi owner dari Semeru FC sendiri waktu itu sebagai wakil bupati ya, terpecah pikirannya. Yang mana saat itu juga Semeru FC lagi berlaga juga di Liga 2. Akibatnya konsentrasi dari tim internal, manajemen semuanya terpecah. Sampai kita benar-benar degradasi. Waktu kita degradasi juga stadion juga sepi karena disangkut pautkan terkait politik. Nah itu loh kan terkenalnya itu Semeru FC ini ada hubungannya sama politik ya, yang waktu itu karena ownernya CEO-nya Semeru FC ini sendiri nyalon jadi wakil bupati ya pada waktu itu ya. Jadi di masyarakat ini asumsinya yang diterima masyarakat ini Semeru FC ini ada karena politiknya ini bapak ini sampai banyak kan pamflet waktu itu yang nyebar itu kembalikan PSIL kami butuh tribun bukan alun-alun loh ya, butuh alun-alun lah kita juga. Oh itu di tahun 2018 itu sempat degradasi aja. Degradasi, itu konsentrasi dan semangat teman-teman itu luntur dan menurun menurun karena saya lihat di stadion sendiri digembosin. Jadi orang tidak lagi menonton ke stadion karena dirasa sepak bola Semeru FC ini sepak bola politik. Wah, tuh imbasnya sampai ke sana Mas. Di situ. Otomatis lah kita dari manajemen, kita dari pemain kehilangan sosok supporter itu sangat berdampak sekali. Padahal ya kalau kita bilang terkait politik, owner kita Torik dari tahun 2000-an sudah memegang PSIL sampai 2018-2019 memegang Semeru. Beliau tidak ada sedikit pun untuk masuk ke politik. Sepak bola dicampur dengan politik tidak ada. Tidak ada sebenarnya ya. Tidak ada. Mungkin ini menjadi klarifikasi mungkin pendengar bahwasanya Semeru FC itu nggak ada kaitannya dengan politik dan murni karena dia peduli terhadap sepak bola Lumajang. Benar sekali. Jadi tahun 2018 itu memang benar-benar nightmare ya buat kita. Ngomongin perjalanan Semeru FC ini Mas ya, setelah melewati masa-masa suram ya, masa-masa suram gitu loh. Sarum kepelicuk gitu. Kenal. Tahun 2018 ya. Nah, itu kan setelah masa-masa politik ini selesai gitu Mas ya, tahun 2019 itu pasti ada dampak positif atau dampak negatifnya itu Mas, tahun 2019
Jadi tahun Tahun 2019 ya, tahun berikutnya kita dihadapkan dengan kompetisi yang baru. Kita degradasi ke Liga 3, ya bisa dikatakan kita kembali lagi ke asalnya. Kita sama juga sekasta dengan PSIL, yang mana dua klub yang pemiliknya bisa dikatakan hampir sama, bermain di satu kota yang sama, PSIL dan Semeru. Iya. Nah, waktu 2019 saya ditunjuk sebagai manajer untuk Semeru FC yang awalnya dari 2017 sampai 2018 cuma bendahara ya. Iya. Baru di tahun 2019 kita mengusung tema titik balik untuk berharap kembali lagi ke Liga 2 dengan susunan tim yang merger dengan PON Jatim. PON Jatim ini apa, Mas? Jadi ada proyek dari KONI Jawa Timur. Mereka berkeinginan membawa Jawa Timur itu lolos ke PON Papua. Oh, seperti itu. Sedangkan mereka itu butuh tim untuk membuat pemainnya itu tetap tetap semangat, tetap bermain, memiliki jam terbang lah di kompetisi Liga 3. Ya alhamdulillah waktu saya menangani Semeru tahun 2019 itu dilatih juga dengan pelatih muda waktu itu Stephen. Dengan pemain-pemain yang sangat-sangat muda semua di bawah 23. Jadi bisa dikatakan tim ini benar-benar tim muda, tim fresh, tim yang sangat-sangat baik, terbaik menurut saya yang pernah dimiliki oleh Lumajang. Di tahun 2019. Berarti bisa dikatakan puncak dari performanya itu tahun 2019 dan mengusung titik balik. Dan itu terrealisasi apa enggak slogan itu? Alhamdulillah kita terrealisasi semua. Alhamdulillah. Satunya naik ke Liga 2, satunya balik ke Gorontalo. Kok bisa, Mas? Kok bisa balik ke Gorontalo? Gimana ceritanya? Ya, setelah kita promosi ya ke Liga 2 tahun itu, kita dihadapkan problem lagi terkait pendanaan. Oh iya. Jadi selama kurun waktu 2018 sampai 2019 itu hanya owner saja yang menghandle. Oh berarti sepenuhnya didanai oleh personal ya Mas ya, bukan personal. Bukan tidak dapat fasilitas dari Pemkab mungkin nggak ada. Untuk fasilitas dari Pemkab baru dimulai tahun 2019, tapi 2019. Ya, fasilitas yang diberikan Pemkab sendiri saya rasa masih bisa dikatakan kecil banget ya. Cuma penggunaan stadion, penggunaan bis yang masih kurang berdampak untuk klub. Seperti gaji pemain. Gaji pemain tidak. Gaji pemain semua dihandle oleh owner sendiri. Transportasi kalau misalkan terbang ke main laga tanda itu sendiri. Kita sendiri semua. Oh, berarti nggak ada sama sekali campur tangannya Pemkab berarti ya? Kecil banget. Kecil. Ada cuman kecil ya, membantu kecil sedikit. Membantu doa. Kecil. Dampaknya gede tapi besar. Mungkin sampai titik balik kan, sampai promosi lagi. Guyu deh, sinis ya. Kalau di tahun 2020 ini Mas, itu gimana Mas keadaannya Semeru FC dengan dampaknya baru-baru ini kan ada wabah ini loh. Oh, jadi gini, aku sedih banget setelah kita promosi kedua ke Liga 2, kita dihadapkan problem keuangan itu, kita minta bantuan dong para stakeholder yang ada di Lumajang. Salah satunya Pak Bupati sendiri. Iya. Saya sempat beberapa kali bertemu beliau. Beliau juga menjanjikan kita untuk membantu untuk mengakuisisi Semeru FC sendiri dengan mencarikan investor di luar. Ya, tapi sayangnya sampai detik terakhir pendaftaran liga itu belum ada jawaban. Jadi posisi kita waktu itu sangat-sangat digantung. Kita lanjut di Liga 2, tapi kita nggak ada pendanaan sama sekali. Itu bakalan bunuh diri untuk kita sendiri dan asosiasi Jawa Timur sendiri dan asosiasi Kabupaten Lumajang. Karena ketika tim sudah jalan,
liganya Ya. tidak bisa bayar pemain, itu bakalan menjadi problem yang sangat besar. Entah itu untuk dari manajemen, entah itu juga untuk organisasi sepak bola yang ada di kabupatennya. Karena bisa dikatakan itu sanksi yang sangat berat. Karena nggak bisa gaji pemain. Seperti Nah, itu. Nah itu sudah diusahakan oleh oleh Bapak Bupati ya, diusahakan dicarikan investor kemana-mana dan hasilnya tidak Dicarikan sama Pak Bupati investor kemana-mana tapi tidak ada jawaban. ada mungkin centang biru di Wacotong. Centang biru. Mungkin belum ada respon dari investor itu ya mungkin ya. Benar. Positif thinking aja ya kita. Nah seperti itu. Sampai akhirnya tibalah ini salah satu orang Muhammadiyah Jawa Timur ya. Datang, mereka menawar klub kita dengan nominal yang bisa dikatakan ya lumayan ya. Walaupun kita menjual klub itu tidak untung sama sekali. Ini siapa Mas yang menawar itu? Muhammadiyah bro. Muhammadiyah waktu itu. Muhammadiyah Jawa Timur. Akhirnya terbentuklah klub PSHW ini. Apa itu PSHW Mas? Hizbul Waton. Hizbul Waton. Klub yang didomisili di Sidoarjo ya. Backgroundnya Muhammadiyah. Berarti sekarang Semeru FC sudah menjadi Hizbul Waton, diakuisisi penuh. Nggak ada lagi dong Mas? Nggak ada lagi. Erupsi bos. Masih ada ya. Emang sayang sekali loh sebenarnya. Itu berapa Mas nominal Hizbul Waton untuk membeli Semeru? Bisa disebutkan apa di bawah atau di atas berapa itu? Ya kurang lebih masih di bawah 4 lah. Jual rugi ya berarti jual rugi. Sedangkan kita mengeluarkan setiap tahunnya itu ya setiap musimnya itu di angka 3 di bawah 4M berarti satu bulan itu kalau dibuat kotor itu sekitar 250 dan sampai bisa lebih ya Mas ya. Bisa lebih Bang. Nah ini menarik. Terus singkat aja Mas Katan. 1 bulan ini butuh biaya berapa sih untuk menangani sebuah klub khususnya Semeru FC ini yang pernah dijalankan Mas Gatan sebagai manajer? Iya Mas. Sepak bola itu mahal sekali ya. Soalnya kita ada 23 pemain di situ, masih ada staff dan pelatih dan lain-lain di situ, ada 7 mungkin, ya kurang lebih 30 orang. 30 orang makannya 3 kali sehari, gajinya berapa? Kurang lebih 250 sampai 300 setiap bulannya. Setiap bulan ya? Setiap bulan. Mobil satu Mas ya. Ini miris aku lagi ngomong dulu. Menarik sekali Mas. Kita balik ke tahun 2018 Mas ya. Tahun 2018 ini kan sempat bukan tahun-tahun tersuram kan di tahun-tahun politik waktu itu. Nah di sini animo masyarakat ini seperti seakan-akan terpecah gitu loh. Banyak kan akhirnya dari teman-teman PSIL terus sama Semeru ini saling ilo-iloan gitu loh. Iya. Karena yang PSIL Semeru dianggap memihak di Torik gini kan, misalkan politik sepak bola dikaitkan sama politik gitu loh. Iya. Itu imbasnya sampai ke jalan-jalan itu. Saya itu waktu itu pernah lihat itu yang seperti saya katakan tadi, yang di jalan-jalan banyak pamflet, PSIL itu menuntut apa gitu. Itu gimana Mas tanggapannya Mas? Ya, kalau aku melihat persaingan antara Semeru dan PSIL itu memang harus ada. Iya. Karena kalau tidak ada persaingan yang berarti ya dari klub satu kota itu tidak ramai. Tapi yang jadi problem di tahun 2018 itu bukan terkait anak-anak PSIL sendiri, bukan supporter PSIL. Yang jadi problem itu orang yang biasanya nonton di stadion di awal 2017 itu seperti dilarang bro. Mungkin yang kelarang itu anak PSIL Mas. Bukan. Ini digeruduk loh sumpah. Nang ketua supporter PSIL. Aku udah melu-melu sumpah. Soalnya
Kalau dari dulu, dari tahun 2010-an mungkin ya, saya lihat PSIL sendiri sampai adanya Semeru, namanya sepi terus bro. Iya. Oh, kok guyumu kok legosu? Ya nggak ada gitu. Tapi perlu diklarifikasi sih Iya. untuk teman-teman supporter PSIL, bahwasanya ya untuk PSIL sendiri itu masih dinaungi oleh Pak Torik juga. Oh. Wow. Ini bukan Cak Torik ya, Pak Torik. Pak Torik. Oh, Apa berarti Pak Torik? Dana PSIL ini juga bukan dibebankan apa ya? Pak Torik juga mengurus PSIL juga. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi PSIL kan pakai dananya Pakai dananya APBD. Cuma APBD. Pak Torik yang mungkin bisa membantu. dikatakan sangat minim sekali. Untuk klub ini menjadi klub yang berprestasi itu tidak mungkin. Yang Karena dana yang profesional disampaikan oleh pemerintah itu sangat sedikit. Jadi ya udahlah, klub PSIL itu klub partisipasi aja. Oh, seperti itu. Partisipan berarti. Partisipan. Titip absen. Iya. Seperti itu. Ini Sob, kalau ngomong ini Mas Gatan sendiri umur berapa ya? Sekarang 23, mau 24. Oh, soalnya. Hmm. Waduh. Ini apa ya? Menarik juga ya. Jadi dengan pada saat umur berarti manajer ini umur berapa? 23. 23. Nah, di umur 23 ini sudah dikasih tanggung jawab untuk mengelola, memanage sebuah tim yang ini bukan tim futsal, Bukan RT, tarkam ini loh. bukan tarkam ini. Klub profesional. Nah, ini apa sih Mas hal-hal menarik yang pengalaman yang apa ya yang Mas Gatan dapatkan di usia muda. benar. Selama berkecimpung di Semeru FC lah. Bisa. Dan lagi Mas. Nah, ini yang menarik juga. Mungkin bisa dikaitkan atau apa. Itu kan sempat ramai pada tahun berapa itu yang di Mata Najwa itu? 2018 juga. Wah, 2018 Oh juga. iya, itu yang masalah mafia bola. Mafia bola. Nah, mungkin ada nggak Mas cerita Pengalaman yang Waduh, guyu nih langsung. sebelumnya Mas Gatan sebelum mengelola ini, mosok sih koyo ngono. Nah, setelah Mas Gatan nyemplung langsung dan Mas Gatan tahu sendiri mungkin ada pengalaman seperti itu yang kecil-kecil aja lah yang nggak terlalu apa ya gitu. Ya, awal saya ditunjuk jadi manajer sih nggak begitu kaget sih. Karena dari tahun 2017, 2018 saya sendiri sering ikut tur Ya. pemain. Waktu main di Kalimantan, waktu main di mana itu namanya NTB, Ya. itu harus semua ikut, Madura, anak lain-lain lah. Sampai pernah dikejar juga sama orang Kalimantan, Orang Daya. Daya. Daya, ya. Sampai dia evakuasi, nggak bisa balik ke hotel, tiket nggak bisa naik pesawat bro. Yang aku takutkan waktu itu cuma disantet bro. Iya. Bisa mulai jam. Iya. Cuma ngeri banget sih waktu itu deh. Dan juga pernah ngalamin gelut di lapangan, itu ya juga sering gitu. Soalnya sepak bola di Indonesia ini benar-benar kacau ya, aku bilang. Penuh drama. Kalau bicara terkait mafia bola, Iya. sangat kotor tuh di Indonesia. Aku nggak berani speak up bener-bener ya, karena nanti bakalan dicariin aku. Cuma yang aku lihat sih dari beberapa pertandingan itu hampir selalu wasit bisa mengontrol pertandingan. Ya, bisa mengontrol pertandingan. Iya. Dari tempo permainan itu sangat-sangat bisa bro. Jadi kayak kita lagi dikerjain ya. Sebisa mungkin kita tidak akan bisa masuk kotak penaltinya mereka. Jadi mau jalan sedikit lawannya pura-pura jatuh. Oh. Diving itu macam-macam. Dan ada satu momen di mana gol penentuan kita deh. Waktu mau naik ke Liga 2 ya. Iya. Pertandingan kali itu kita harus imbang melawan Sinar Kiri. Posisi kita lagi kalah 1-0. Iya. Kalau kita
kalah lawan Sinar Giri Gresik itu, kita otomatis langsung tidak lolos ketika itu. Jadi apa yang kita bangun selama 1 tahun waktu 2019 itu ini bakalan pupus di hari itu. Tapi sayangnya Tuhan berkehendak lain, bro. Iya. Entah itu Tuhan atau wasit. Wasit adalah Tuhan gitu. Waktu di lapangan mungkin seperti itu. Iya. Di menit terakhir, back dari Semeru FC Dimas lah masuk ke kotak penalti. Tiba-tiba ada jagal, tackle yang saya rasa itu bisa dikatakan sengaja dari Sinar Giri. Saya nyuruh waktu itu si Rizky yang nendang, tetapi si Ambon tiba-tiba yang ngambil. Jadi nggak sesuai dengan instruksi awal. Ternyata nggak masuk tuh. Sumpah aku lemes banget waktu itu. Iya. Tetapi beberapa detik kemudian wasit meniup peluitnya. Penalti ulang, cuy. Sumpah nggak masuk akal sama sekali. Kenapa ya, Mas? Kok bisa di penalti ulang ini loh? Kenapa itu? Apa karena gara-gara ndak gol terus di penalti ulang atau kenapa? Ayo definisi nih Umaya Dewi. Aku baru pertama kali lihat ini, bro. Iya. Penalti diulang. Jadi alasan wasitnya itu setelah di penalti ulang itu karena kipernya maju duluan. Wah, padahal jujur aku nggak lihat kipernya maju duluan. Iya. Tapi aku merasa bersyukur sih. Akhirnya Rizky yang nendang, ikutin instruksi kita, terus akhirnya terciptalah gol penyama kedudukan. Alhamdulillah itu benar bersyukur banget aku. Yang membuat Semeru FC lolos itu. Menit-menit terakhir babak kedua luar biasa. Luar biasa sekali ya. Dan ternyata sampai seperti itu Mas ya, gelapnya sepak bola di Indonesia. Itu hanya bagian kecil ya? Hanya bagian kecil ya. Hanya bagian kecil. Mungkin yang lebih besar lagi mungkin ada gitu. Ada banget. Ada banget. Dan menurut Mas Gatan ya Mas ya, prospek Semeru FC ini gimana sih Mas? Kalau baca prospeknya. Kalau Pak Bupati bisa menilai sih aslinya prospeknya besar banget. Jadi kalau kita bisa lihat dari Banyuwangi sampai Pasuruan itu nggak ada klub profesional. Cuma di kota kita aja ya. Lainnya bermain di liga-liga. Jadi hanya Semeru FC sendiri yang berlaga di Liga 2. Liga 2 ini bisa dikatakan liga profesional. Kalau Liga 3 itu masih semi. Berarti yang benar-benar profesional ini cuman Semeru FC ini waktu itu. Nah, dampak yang bisa diberikan Semeru FC. Ya. Ini jangka panjangnya ya untuk promosi daerahnya. Menarik. Pak Bupati kalau mendengar sih. Iya. Kalau bisa memaksimalkan klub sepak bola di daerahnya ya. Iya. Kita bisa mempromosikan kota tercinta ini. Dari sepak bola. Iya, dari sepak bola. Kita lihat Persela. Mereka kota kecil, kabupaten kecil. Iya. Yang diingat cuma 2, soto sama sepak bolanya. Iya sih. WBL. WBL kan bisa terkenal juga. Iya bisa sih. Tapi memang butuh waktu sih untuk mengembangkan sebuah kultur sepak bola di Lumajang. Nah, itu harus disupport oleh pembisnis atau pengusaha-pengusaha serta anak muda dan juga bersinergi dengan pemerintah agar terjadi sebuah klub yang bisa dibanggakan di daerah. Oh, seperti itu Mas. Harapannya Kak Gising mendengarkan ini ya. Iya, jika tak mungkin. Aku sudah masukin loh. Sudah. Oh, dibanding kayu kan? Enggak sampai dibanding kayu. Enggak aman. Ngomongin soal prestasi ini ya, prestasi Semeru FC ya Mas ya. Katanya ini sempat main berlaga dengan Cina. Oh iya, sama Arema juga. Sama apa? Arema juga sempat pernah gitu loh. Yang lawan Cina ini katanya nggak diekspos sama media. Itu gimana ceritanya? Itu kenapa Mas ya? Jadi, dan ini Cina beneran apa persatuan Cina pemilik toko bangunan di Lumajang, Cina asli dari Cina sana Mas? Ini kebetulan ada proyek dari asosiasi sepak bolanya Cina ya. Mereka lagi tur ke Indonesia, berkeinginan latih tanding dengan Indonesia.
yang mana U22 lawan U22. Pada saat itu mereka ke Jawa Timur, stay di Surabaya, mencari lawan tanding untuk persiapan melawan Indonesia. Jadi misalnya hari Rabu kita dimintai oleh PSSI untuk menjamu klub Cina ini. Cina itu. Ya, Cina U22 ini. U22 ya. Kita bermain di mana itu? Surabaya. Main di Bung GBT, Bung Tomo. Iya. Dengan syarat tertutup. Jadi media Dan tidak boleh ada media. tidak boleh ada media. Dan untungnya bro, kita menang 2-0. Wow. Coba, itu nggak masuk akal banget. Tapi waktu itu aku melihat teman-teman semua benar-benar bermain sangat bagus. Performa terbaik yang pernah aku lihat waktu itu. Ya. Lucunya lagi, hari Rabu kan kita melawan Cina. Iya. Dua-dua. Hari Kemisnya Cinanya lawan Indonesia. Waduh. Dan itu diekspos media. Itu menang. Padahal Cinanya sudah kekeselan lawan kita. Babak belur melawan kita. FC. Sangat strategi ini. Terus ini Mas yang menarik di pertandingan lawan Arema Mas yang acara launching Arema itu. Itu Januari 2020. Benar. Nah itu dari pihak Arema itu meng-up flyer Arema lawan Semeru FC. Sedangkan di Instagramnya Semeru FC itu nggak ada. Ada pemberitahuan kan? Iya, itu kenapa itu? Ada apa? Lucu aslinya itu. Jadi klub kita setelah naik ke Liga 2 itu ada pembubaran tim. Jadi persyaratan kita dengan Ponjatim itu sudah selesai. Kita sudah bisa. Semeru, Ponjatim sudah bisa. Waktu itu kita sudah tidak ada Semeru. Sudah istirahat Semeru. Sedangkan Ponjatim tetap kan, mereka proyek untuk pemanasan di Pon Jatim, Pon Papuanya. Tiba-tiba Arema mengajak latih tanding ke Pon Jatim. Cuma persyaratannya mereka minta ke Pon Jatim itu dengan nama Semeru FC karena bisa menghasilkan uang. Jadi mereka membuat selebaran Semeru FC melawan Arema. Yang nyatanya waktu pertandingan itu yang digunakan adalah jersey Pon Jatim. Iya benar. Bukan Semeru FC ya. Bukan Semeru FC. Waduh, penontonnya Waktu itu prank itu di prank bro. Iya. Jadi semua penonton Arema waktu itu harusnya nuntut. Iya, itu bisa dituntut balik ya. Iya. Kita kembalikan Bisa uang balik tiket ya. gitu ya. Soalnya itu di kolom komentar Instagram Semeru FC itu banyak yang menanyakan Mas. Ini kenapa kok nggak playernya Semeru FC lawan Arema itu kenapa? Jadi mungkin ini jawabannya mungkin Mas. Ya, itu. Gitu. Jadi tidak ada keterangan resmi dari kita bahwasanya kita melawan Arema waktu itu. Yang melawan Arema saat itu adalah Pon Jatim yang menggunakan nama Semeru FC tanpa seizin manajemen. Semeru FC ya. Manajemen Semeru FC. Jadi lucunya waktu pamflet itu disebar, Semeru FC melawan Arema. Mereka tidak berani menghapus itu. Tapi di full time-nya Pon Jatim melawan Arema. Ada perubahannya signifikan di situ. Iya. Keren sekali itu ya. Keren kelas di kelas publik. Walaupun pemainnya rata-rata pemain Semeru. Oh, iya. Tapi itu bukan hal yang dibenarkan tapi Pak. Bukan hal yang dibenarkan. Nah, itu kan tetap itu kan Pon Jatim. Ya, Pon Jatim. Dan jersinya pun Pon Jatim, bukan Semeru FC soalnya. memanfaatkan popularitasnya Iya. Semeru waktu itu. Terus ini Mas, kalau Mas Gatan tadi kan ngomong-ngomong masalah tur ke NTB, NTT, kayak gitu. Itu berapa sih Mas budgetnya untuk satu tim berlawat ke luar pulau? Luar pulau ya. Untuk luar pulau sendiri kita ambil contoh kayak kemarin di Palu. Itu tiket pesawatnya aja 90 juta PP. 90 juta, 9 juta PP. Masih belum 90. hotel, belum akomodasi di sana untuk busnya, belum untuk makannya. Jadi bisa dikatakan hampir 150 juta mungkin ada. Itu satu kali berangkat ya. Itu ke Palu. Kalau di Papua mungkin bisa 300. Waduh.
Iku lho. Lek kabeh dipokokno ya dikelola satu orang, wis babak belur. Makanya itu sangat dibutuhkan sekali investor atau apa Sebenarnya ya? kita sudah mencoba, Bro. Nah, Kita sudah berdiskusi dengan beberapa orang ya. Cuma sayangnya ya tidak ada yang membantu kita sampai detik terakhir. Benar-benar berjuang sendiri. Benar-benar berjuang sendiri untuk Lumajang. Berdarah-darah untuk kota tercinta. Terus ditambah juga ini apa budaya orang Lumajang kalau keluar kota tuh dikira relasi ya, Mas. Untuk anak-anaknya dijak pisan, kan akhirnya kan tambah duwe pisan. Terus ya betul. Nah ini Mas, supporter PSIL sama Semeru ini kan waktu itu terpecah gitu Mas ya. Itu pesan-pesannya Mas Gatan itu apa buat mereka atau supporter-supporter di luar sana yang fanatik sekali itu loh. Gimana pesan-pesannya Mas Gatan? Dan ngomongin soal supporter waktu itu narasumber kita yang bahasa narko itu supporter loyal Semeru FC dan juga ada itu kapunya Semeru FC itu Alkatiri siapa namanya? Muhammad. Iya itu sangat. Terus gimana Mas tanggapannya pertanyaan dari Sugiarto tadi? Jadi untuk kalian semua supporter PSIL, Semeru atau klub lain ya, saya harap kalian tetap mendukung dalam hal yang positif terkait merchandise, terkait pembelian tiket secara resmi, masuk ke stadion selalu membayar, membantu di sosial media itu penting banget. Jadi harapanku kepada supporter PSIL dan Semeru, kalian fanatik boleh, tapi bodoh jangan. Jangan sampai ada pertumpahan darah lagi, Bro. Toh intinya ya sama ya Mas ya. Toh intinya ya sama, kita sama-sama Lumajang. Nah itu loh. Pesan-pesanmu. Ojo sampai mana ya PSIL ya, enggak bisa selebaran. Kami butuh tribun. Dengan alun-alun. Tapi itu it's okay. Iya. Tuntutan seperti itu baik sih. Baik ya. Untuk mengepus pemerintah juga. Oh iya. Jadi diperlukan ya. Supporter di sini sangat erat kaitannya dengan klub. Kalau supporter tidak ada suaranya. Eksistensi sebuah klub itu tidak ada. Oh, ya. Penting sekali ya perannya supporter di sini ya. Makanya itu saya melihat PSIL seperti itu karena mereka butuh diperhatikan lebih. Jadi selama ini saya tidak pernah marah, walaupun penggeraknya ya teman saya sendiri saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah nyuruh berhenti untuk maki-maki Semeru, saya tidak pernah. Inisial Burhan. Burhanan, sorry. Karena itu yang membuat keseruan dari sepak bola di Lumajang. Manajemen konflik harus ada saingannya. Walaupun PSIL tetap sepi. Ini menarik. PSIL kan sekarang lagi sepi dan Semeru juga sudah nggak ada itu loh. Harapannya Mas Gatan ke depannya nih buat sepak bola Lumajang. Semua supporter Semeru FC yang sudah mendukung Semeru selama 3 tahun terakhir, saya ucapkan terima kasih semua. Kalian sudah berada di belakang kita, sedih maupun senang, dari awal sampai akhir. Walaupun klub ini sudah tidak ada, tapi saya masih ada harapan besar untuk berikutnya. Entah itu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kita tunggu waktunya Semeru FC bakalan bangkit lagi di saat banyak orang-orang yang peduli terhadap sepak bola di Lumajang. Kau nangis itu? Iya gitu. Terima toko iki lho, asikan rokokan mana ngomong iki. Jadi aku tunggu guys. 10 Iya. tahun lagi aku masih berminat untuk membangkitkan Semeru FC. 10 tahun atau 55 tahun lagi. Mungkin saya 10 tahun lagi misalkan saya jadi pengusaha yang sukses, mungkin saya akan bantu. Oke. Doakan, soalnya ini mulai bapak talasi mulai cilik. 10 tahun enggak cukup ya tadi sukses ya. Aduh. Yang bantu parkir tadi. Ono perane ngono iku aku. Iya. Semoga Semeru FC tidak erupsi lagi dan kembali di kancah sepak bola nasional. Dan
konten ini tidak kita buat dengan unsur apa-apa ya. Ini cuman Unsur ini cuma memang kepedulian kita. Yang lalu biar berlalu lah gitu loh. Ya, harapanku tidak juga kalau nanti jangan hanya Semeru sih. Kalau ada klub voli atau klub basket atau apapun yang dari Lumajang, kalian semua yang mendengarkan ini, tolong hargai mereka. Caranya datang ke stadion, beli tiketnya. Iya. Jujur, itu benar-benar tidak membantu sih aslinya dari segi keuangan mereka sih. Tidak begitu membantu. Cuma dari segi semangat itu yang sangat luar biasa. Iya. Dari situ apresiasi pemilik klub, pemain semuanya bakalan semangat. Iya. Mereka bakalan habis-habisan untuk mempertahankan kemenangan untuk Bumi Lumajang. Iya. So, mari kita bangun Lumajang. Oke. Merinding. Iya, soalnya apa ya? Cukup dari Mas Gatot Cukup Mas. Cukup. Oke. Ini kembali lagi dengan kita ya. Dan sangat menarik. Kembali lagi tujuan kita bikin podcast ini nggak ada unsur apa-apa ya. Kita ini memang apa ya? Ingin mengedukasi lah. Nah, daripada kita bertanya-tanya sendiri terus nggak ada yang jawab gitu. Isu Semeru FC ditunggangin politik ini Kuat sekali ya di masyarakat yang beredar itu kesannya kalau Semeru FC Pak Torik, Abah Torik gitu. Nah, itu kesannya kan kok politik banget nih. Enggak, sebenarnya enggak sih ya. Dan terus kayak ada perpecahan antara teman-teman supporter PSIL dan Semeru FC. Sebenarnya Turangga FC. Apa sih itu loh maksudnya? Sampai ada pamflet balikan PSIL tapi itu tribun bukan alun-alun loh. Ya butuh alun-alun pisan lah dhewe. Ngawur ya. Ulai Mas Burhan lho. Mas Burhan iku ya. Golek ono Burhan sorry Ambil Mas Tompo. Bosono bane Bisa Abrar itu Mas Tompo akal. Iya wis gak usah tukaran. Kalau ngomongin yang dari Mas Gata tadi 5 tahun atau 10 tahun bakal ada entah itu klub voli atau futsal atau apa yang ingin membuat Lumajang terkenal dikenal lagi lah. Kayak gitu ya, harapannya agar elit politik lah yang di Lumajang ini support lah. Kan nggak tahu sih. 5 tahun atau 10 tahun ke depan Ranu Kumbolo volleyball kan nggak ada yang ngerti kan. Ranu Pani FC yo kan ada yang ngerti so. Iya sih. Kajising FC yo Ndo Kayu pemainnya. Yamaha Bades. Wah di MotoGP. Yamaha Bades karena kan Movistar Yamaha Telengki melu rally lah iya kan keren sih itu semua harapan yang nantinya ingin menjadikan Lumajang menjadi lebih baik gitu. Ini kita masuk sesi yang kita tunggu-tunggu. Apa ini? Salam. Iya. Mas Gatat ini. Oh iya, mungkin Mas Gatat salam apa gitu kita sampaikan di sini mungkin. Nah, ya. Salam buat siapa? Buat Pak Jana atau buat siapa gitu. Ya, terima kasih teman-teman Lumajang Progresif. Kalian semua luar biasa sih. Podcast pertamaku ini bro. Untuk salam, saya salam kepada seluruh anak muda di Lumajang. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai terlalu menggantungkan harapan kepada elit-elit politik. Iya. Karena mereka hanya memanfaatkan kalian saja. Keren. Jadi kalian masih muda, beranilah ambil keputusan, mandirilah. Karena apa yang kalian bangun dengan sendiri itu lebih berkesan daripada dibantu oleh. Jadi salam kepada anak-anak muda, tetap semangat dan jaga kesehatan di sana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.
Oke, terima kasih Terima Mas kasih Gatot. Mas Gatot buat waktunya ya, buat waktunya dan tempat buat Biasa disebut tuh tempatnya, Cuk. nyediain. Ini apa di tempat sini masih dijual Mas merchandise-nya? Masih Masih ya? Ya, Ya, teman-teman mampir. yang mungkin yang masih mau beli buat kenang-kenangan aja nggak apa-apa. Di Ini Jalan ada Panjaitan. Di Jalan Panjaitan nomor berapa ini Mas? Depan Semaga, Bos. Depan Semaga. Dan kita masuk ke sesi salam. Oke, kita baca. Saya yang baca ini kolom komentar yang pertama, saya yang baca di. Ini kok langsung dipilih sama adminnya. Mana ini? Langsung Bentar, dipilih bentar. sama adminnya ini kenapa? Ayo, ini kenapa? Salam bacakan saja, dari Virgi Angel. Wah, Angel itu. Wah, Angel sumpah Angel hari. Atur. Ada film Korea yang bahas feminisme. Ini kita bacain salam-salam di episode feminisme ya. Iya, di kolom komentar. Ada film Korea yang bahas feminisme dan recommended banget ditonton sama cowok. Ben dadi bahan belajar besok lek berumah tangga khususnya wong lanang. Judulnya Kim Ji Young Born 1982. Ayo coba saya. Adaptasi dari buku bestseller di Korea sana. Pernah ada idol Korea cewek Irene Red Velvet yang post buku tersebut di akun sosmednya karena bukunya menganut paham feminisme. Banyak fan cowok bakar foto idol tersebut gara-gara idol tersebut baca buku itu. Sedih. Untung pacarku feminis. Mbak, cari. Dengarmu ae iki pacarmu feminis. Lek kanca-kanca lanang iku pastilah patriarkis lek arek lanang iku. Gak ono ceritane arek lanang feminis iku. Oh iya Mas, salam ya nang pacarku. Cie ulang tahun. Wis 22 tahun loh, cok ngambulan. Garu kering macam ini. Love you. Oke, love you too. Yang kedua ini salam dari Riz JB 09, Din, itu Din. Oh iya, Riz JP. Salam buat dia yang gak pernah tak chat tapi selalu ada dalam doa. Oh. Oh, ini lagi ada Sob. Salam buat Sugiharto sama Ngadiono dari kita Suryo dan Selamat. Thanks buat kalian yang telah merebut kami. Suryo. Arianto Sukatmaja, tolong congornya Didin. Didin siapa ini? Tolong congornya bilang kontrolnya. Apaan coba diperjelas lagi, saya suka begini. Arianto Sukatmaja itu congornya Sugiharto yang langsung. The Songot. Go ahead kawan-kawan Lumajang progresif. Keren Mbak Alifi, orangnya yang dikenal aktif dan progresif. Widih. Tria Febrianti. Wow, keren banget. Kocak banget sih. Oh, ini narasumber kita, Sob. Tolong golongan anti feminisme apa kowe krungu jeritan para buruh? Oh iya, nitip salam buat calon suami, jangan lupa belajar masak, cuci piring dan bersih-bersih rumah ya. Oke, itu mungkin salam-salam yang ada di Kolom sini, komentar yang feminisme. kita baca ya. Tapi sejauh ini nggak ada yang berani DM kita. Aku narasumber timbangan ini kon bahas. Ayo. Anu ndak kena ini air ini. Adu ngarep. Ayo lah Rek, please Rek. Iki aku njaluk tolong kon kepengin nyampe no keresahanmu iku tujuannya dhewe ya ngono iku. Sebenarnya Ini saya loh, ingin maksudnya. collab dengan Mas Vicky Kode Garasi. Sebenarnya ini loh. Sebenarnya ini kok nggak muncul. Nggak muncul tangan kita. Iya, kok nggak ada komentar gitu. Nggak ada komentar. Katanya Kode Keras. Podcast paling laris dari dulu. Iya. Aduh, apa saya tantang Vicky untuk collab dengan kita ya. Dengarkan untuk yang mendengarkan podcast Kode Keras, kita tantang, yuk. Oke. Sekian dari kami. Saya Ngadiono Dan saya Sugiharto. Salam progresif.